Nah, maka disebutlah mukjizat itu melemahkan akal manusia untuk bisa menandinginya. Melemahkan kemampuan ilmu manusia untuk bisa menyainginya. Itu namanya mukjizat, dari kalimat a'jaza yu'jizu, melemahkan. Yang kedua, terdapat isyarat kemujizatan Al-Quran pada surah-surah yang diawali dengan huruf hijaiyah yang diputus-putus bacanya. Disebutlah huruf muqatta'ah. Para mufasir berbeda pendapat dalam memahami huruf-huruf hijaiyah di awal surah Al-Quran. Sebagai contoh, di sini dikemukakan berapa pendapat. An Ibni Abbasin maknahu kafin li khalqihi hadin li ibadihi yadahu fauqa aidihim alimun bihim sadiqun fi wa'dihi. Ternyata kata Ibnu Abbas, kaf ha ya ain sod, itu kapnya adalah kafin li khalqihi, dialah Allah yang maha mencukupi kebutuhan makhluk. Sedangkan ha artinya hadin li abdi li ibadi, sang pemberi petunjuk kepada hamba-hamba. Sedangkan ya yaduhu fauqa aidihi, tangan Allah, kekuasaan Allah di atas tangan manusia. Sedangkan ain alimun bihim, Allah yang maha tahu terhadap makhluk. Sedangkan sod artinya sadiqun fi wa'dihi, yang maha benar dalam janji. Nah, itu kata Abbas. Masih dari Ibnu Abbas juga bahwa kaf ha ya ain sod itu adalah ismun min asma'illahi. Itu juga asma Allah. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, begitu pula kata Ali radhiyallahu an, bahwa huruf-huruf muqatta'ah di awal surat itu ismullah azza wa jalla, adalah nama Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi mulia. Wa kana yaqulu ya kafha ya ain sad ikfirli, sehingga beliau pernah berdoa ya kafha ya ain sod igfirli. Jadi wahai kaf ya ain sod, ampunilah aku. Ya, kafnya tadi kafin li khalqi, yang mencukupi segala makhluknya, memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, kekuasaannya selalu bersama makhluknya, maha tahu kepada hamba-hambanya, dan maha benar janjinya. Itu diantara penafsiran para ulama. Kemudian berkata As-Sudi, huwa ismullahil a'dham alladzi su'ila bihi a'to. Dia itu nama Allah yang agung. Kalau berdoa dengan memohon nama Allah yang agung itu, niscaya akan diberikan. Wa idza du'iya, dan jika berdoa bihi dengannya, ajaba, dikabulkan. Wa Qatadah, dan Qatadah mengatakan huwa ismun min asma'il Qur'an. Nama dari nama-nama Quran. Jadi setidaknya ada beberapa sahabat dan tabi'in yang berpendapat itu nama dari nama-nama Abbas, Abu Thalib, kemudian Imam As-Sudi dan Imam Qatadah, Abu Qatadah. Qatadah itu tabi'in. Nah, ini yang kedua. Maka di antara adab doa itu adalah Qulid'ullaha awid'ur rahman yama tad'u falahul asmaul husna, dan menyebut nama ya Rahman, ya alif lam mim, ya kaf ha ya ain sod. Nah, itu menurut sebahagian daripada ulama sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga, menerangkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
kepada hambanya, terutama kepada Nabi Zakaria. Beliau diberi keturunan di usia lanjut dan dalam keadaan istrinya yang mandul. Ini bagian dari kemukjizatan yang diberitakan Al-Quran, yang kemudian diikuti dengan kemukjizatan yang terdapat pada kisah Siti Maryam dan Nabi Isa. Nah, jadi kalau di surah-surah yang lain, Bapak sekalian, huruf muqatta'ah di awal surah itu menggambarkan kemukjizatan dalam Al-Quran itu sendiri, ayat Quran. Makanya kalau kita baca huruf-huruf muqatta'ah, pasti kesananya menerangkan keagungan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Quran yang mulia. Kemudian Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Alif lam mim dzalikal tabula raiba fih. Nun wal qalami wa ma yasturun, maksudnya Al-Qur'an. Kalam dan apa yang dituliskannya. Kemudian qaf wal Qur'anil Majid. Tapi kalau untuk surah Maryam bukan. Tapi kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi kemukjizatannya bukan dalam Qur'annya tapi dalam penciptaannya. Terangkan bahwa kalamullah itu dua. Kalam matluun, kalam yang dibaca, itulah Quran. Dan kalam yaitu kauniun, firman penciptaannya, itu alam semesta dan manusia. Mukjizat Allah ada dalam dua hal, ada dalam firman-Nya itu Al-Quran, ada dalam ciptaan. Nah, di antara mukjizat ciptaannya adalah bagaimana secara akal dan ilmu medis manusia yang sudah lanjut usia dan istrinya mandul bisa punya anak. Nah, maka disebutlah mukjizat itu melemahkan akal manusia untuk bisa menandinginya. Melemahkan kemampuan ilmu manusia untuk bisa menyainginya. Itu namanya mukjizat, dari kalimat a'jaza yu'jizu, melemahkan. Bahwa akal manusia tidak akan sanggup. Umpamanya para ahli kandungan hanya bisa membantu suami istri yang punya anak itu dengan cara disuburkan kandungannya kalau dia memang ya mandul. Tapi kalau memang tidak ada di dalam rahimnya itu sel telurnya, di dalam sperma laki-laki itu spermatozoanya, sel jantannya, tidak bisa ya melakukan. Tapi Allah SWT tanpa itu semua bisa. Itulah disebut dengan. Tapi apakah mukjizat itu sama sekali di luar nalar atau akal manusia? Tidak. Tetap akal manusia bisa memahami, cuma tidak bisa. Tidak bisa. Artinya suatu saat ilmu bisa menjelaskan. Bisa punya anak kandung ataupun dia subur telurnya. Nah, di antaranya sekarang manusia bisa membuktikan sekalian dengan cara apa? Sekarang apa disebut dengan bayi tabung. Yang disebut dengan bayi cloning. Apa bedanya tabung dengan cloning? Kalau bayi tabung itu seorang pasangan suami istri sah punya anak, maka diambillah dari rahim istrinya sel telur, diambillah dari suaminya sel spermanya, lalu disatukan, dipertemukan di dalam laboratorium lab, dengan ditabung dulu sampai terjadi proses pembuahan, lalu tumbuh. Setelah sudah tumbuh, sudah menyatu, baru disuntikkan ke rahim lagi. Itu tetap anak dia.
Maka timbullah hukum fikihnya. Gimana kalau seorang bukan suami istri? Bukan suami istri. Cik atuh abi nyuhunkeun eta bibitna. Da eta mah bibit unggul. Tapi abi alim, abi berbuat zinah mah. Abi mah hoyong buah eta we bibitna hungkul. Enggak atuh kersa sabaraha meserna. Jadilah ada bank sperma di barat mah. Orang ngejual sperma disimpan. Jadi dibayar mahal. Wah ini mah apa bibit unggul. Profesor teh ya gitu kan. Nah, dipeser bibitnya. Terus disatukan sarang sel terul perempuan orang lain digabungkan. Cik papendakna dina rahim apa dina alat? Alat batrium. Sudah bertemu tumbuh disuntikan ke rahim seorang perempuan. Boleh enggak? Saya tak. Tapi haram, tidak boleh. Karena dia menanam di kebun yang bukan miliknya. Walaupun lewat orang lain. Yaitu lewat alat. Jadi haramnya itu bukan hanya bersentuhan tubuhnya berzina. Tapi menanam. Karena itu Al-Quran membuat kiasan yang indah. Kata Al-Quran, harsul lakum. Faktu harsakum anasyitum. Istri-istri kalian itu seperti kebun bagimu, ladang bagimu. Maka datangilah kapan saja kamu menghendakinya. Selama dia tidak dalam keadaan diharamkan. Maka kenapa menggunakan kalimat harsun? Yaitu kebun, ladang. Ya Allah. Ternyata manusia di kemudian hari bisa nanam tanpa bertemu. Gitu. Coba kalau nggak ada ayat itu ya Pak ya. Bakal bingung para ulama memutuskannya. Oh ternyata yang haram itu bersentuhan tubuhnya. Tapi menyimpan bibit yang bukan tempatnya itu pun haram. Nah maka ketika Indonesia membuat Bapak Ibu itu rancangan undang-undang kesehatan reproduksi. Di mana dibolehkan seorang wanita punya anak melalui hubungan normal ataupun melalui teknologi dan rekayasa biologis. Maka timbul pertanyaan, bolehkah kalau ada orang ingin punya anak padahal dia nggak punya suami? Atau dia punya anak tapi dari bibit suami yang lain tanpa perlakuan zina? Maka pasal itu ditolak oleh para ulama. Itulah hebatnya. Jadi undang-undang di Indonesia itu kesehatan reproduksi itu sudah sesuai dengan fikih Islam, syariat Islam. Walaupun namanya bukan undang-undang syariat. Tapi isinya itu mengacu kepada ini. Yang kedua cloning. Nah kalau cloning lebih dahsyat lagi daripada bayi tabung. Karena kalau cloning ini bukan lagi mencampurkan dua unsur laki-laki dan perempuan. Bisa dari perempuan dua-duanya, bisa dari laki-laki dua-duanya. Ini kecanggihan teknologi. Jadi upamanya sel telur dari rahim perempuan diambil, dikosongkan, kromosomnya dikosongkan, diambillah DNA-nya dari kulitnya, dari tangan. Ambillah DNA-nya, dimasukkan ke sel telur wanita itu, tentu saja di alat yang canggih, inkubasi, di laboratorium. Nah itu tumbuh, cikal bakal bayi, baru disuntikan. Nanti akan keluar persis seperti ibunya. Tidak ada yang beda sedikit pun, seperti pinang dibelah dua. Jadi pertanyaannya kalau orang melakukan itu apa status anaknya Ustadz?
eta teh anak atau kembaran atau fotokopian. Gitu. Fotokopian. Sebab ngambil tina tubuhnya, nggak ada intervensi orang lain. Ya Allah, teknologi bisa seperti itu. Maka secara akal, secara ilmiah, orang jadi paham, oh pantesan atuh Allah maha kuasa nyiptakeun seorang hambanya tanpa bersentuhan seorang wanita dengan laki-laki, itulah Nabi Isa alaihissalam. Oh ternyata mudah bagi Allah seorang wanita yang sekarang saja ilmu bisa, dulu makan tidak tercapai akal. Nah jadi mukjizat itu kecanggihan dari kemahakuasaan Allah. Manusia bisa mencapai nalarnya tapi tidak sanggup lakukan. Lemah. Itulah mujizat. Seperti orang bisa baca Al-Quran begitu indahnya. Dia juga bisa membuat puisi. Dia juga bisa membuat syair yang indah. Tapi tidak bisa seperti itu namanya. Tidak bisa menyamai. Ini Bapak sekalian. Bro, yang ke berapa itu? Yang keempat. Nah, waktu ya kita empat aja. Yang keempat, pada ayat-ayat di atas juga ada contoh dan tuntunan berdoa yang terbaik seperti yang dilakukan Nabi Zakaria. Idna darobahu nidaan khofiyya. Nah, lembut, tidak boleh dengan teriak-teriak dengan kasar. Maka berdoa dengan suara yang pelan dan lirih, penuh khusyuk dan keyakinan bahwa Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan permohonan hambanya. Tidak dibenarkan berdoa dengan suara yang dikeras-keraskan. Sampai Rasulullah pernah menegur para sahabat ketika dalam perjalanan sebuah peperangan, berdoanya berteriak-teriak, Ya Rabbi, Ya Rabbuna, Allahumma, teriak. Kata Nabi, irba'u ala an fa innakum la tad'unna as-samma. Hendaklah kalian, karena kalian ini teriak-teriak padahal yang kalian amat dekat kepada kalian. Oleh Allah. Kecuali di tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk dikeraskan sebagai syiar. Contohnya apa? Coba dikeraskan syiar. Takbiran kan? Idul Fitri, itu memang harus dikeraskan. Karena itu selain doa, pengagungan zikir pada Allah, tapi arnya. Tidak selamanya itu makan, hanya dalam waktu-waktu tertentu. Di waktu haji, waktu umroh ada doa dikeraskan. Seperti di Sofa, di Marwah. Tapi di luar itu tidak. Nah jadi itulah ada berdoa. Ada saatnya orang ingin mengungkapkan rasa gembiranya, misalnya rasa bahagianya, maka bertakbir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu saking gembiranya, saking bahagianya, maka diizinkan, dikeraskan. Tapi pada asalnya doa itu dilarang dikeraskan sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 55, Al-A'raf 205. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian pada Rob kalian dengan tadarru, dengan khusyuk, DP, merendahkan diri, wa khufyatan, dan suara yang lembut, innahu la yuhib, karena Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Dan hendaklah kalian berzikir, berdoa pada Tuhan kalian di dalam dirimu dengan khusyuk dan lemah lembut, jangan mengeraskan suaramu. Bil guduwi wal asol wala takun minal ghafilin. Waktu pagi dan sore, dan jangan jadi orang yang lalai. Nah, yang B-nya dari adab doa ini, berdoa dengan menunjukkan diri sebagai hamba Allah yang lemah, tak berdaya di hadapan Allah, tidak pernah merasa bosan dan kecewa dengan doa. Itu diantara adab doa.
menunjukkan kelemahan, tidak boleh berdoa tapi sambil petantang petenteng. Ya Allah, kalau engkau mau beri mah beri sajalah. Kalau enggak suka mah enggak apa-apa, saya juga enggak. Ini berdoa atau apa kan gitu. Yang mana ini orang berdoa? Maka kata Rasulullah, Allah murka kepada orang berdoa, ya Rabbi firli in syi'ta. Wahai Robku, ampuni aku jika engkau hendaki. Enggak boleh. Kau berdoa tapi kayak nantang gitu, congkak. Ya Allah, kalau engkau memang berkehendak ampunilah aku gitu. Ya Allah. Nah, ini orang tidak memahami, tidak berdoa pada Allah Rabbul. Boleh menunjukkan ketakaburan, kecongkakan. Yang terakhir Bapak sekalian, nah disyariatkan untuk berdoa meminta anak keturunan yang saleh dan soleh. Untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang mewarisi kesalehan dan ilmu dari ibu bapak dan kakek nenek mereka terdahulu. Tidak dibenarkan meminta keturunan untuk mewariskan harta kekayaan dan jabatan kekuasaan semata. Karena kalau sudah memohon kepada Allah diberikan anak yang saleh, menjadi pemimpin orang bertakwa, otomatis dia akan mewarisi kekayaannya. Tapi kalau mewarisi jabatan, kekayaan, belum tentu mewarisi ilmu dan kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya kira inilah ibroh dan mauidhoh.